Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk pembelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 3. Sebelum Ustazah lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Doa hendak belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah, sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bisa menyeleksi, memilih, dan memilah budaya luar yang masuk ke negara kita untuk kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya alat dan transportasi. Tadi ada pengaruhnya untuk kondisi sosial. Sekarang ada pengaruhnya juga kondisi geografis Indonesia terhadap kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keragaman suku bangsa, keragaman daerah yang beragam, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik tradisional. Ada berbagai macam suku, budaya, adat, dan bahasa yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga adat istiadat dan budaya yang ada di negara kita agar tetap lestari. Wilayah Indonesia banyak yang berupa kepulauan. Nah, ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain. Ada Belawan di Sumatera Utara, ada juga pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung, ada juga pelabuhan Merak di Banten, ada juga pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, ada juga pelabuhan Gilimanuk di Bali. Sedangkan bandar udara yang terkenal di Indonesia ada Sultan Iskandar Muda di Aceh, ada Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, ada Bandar Udara Soekarno-Hatta di Banten, ada Bandar Udara Ngurah Rai di Bali, dan ada Bandar Udara Sentani di Papua. Itu adalah contoh dari transportasi udara dan transportasi yang ada di laut yang terkenal di negara kita, yaitu Indonesia. Untuk selanjutnya, kalian akan mencari nama provinsi dan nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Di sini Ustazah memiliki contoh gambar
yaitu peta jalur pelayaran yang ada di Indonesia. Nah, kalian cari nama provinsi dan nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Dibuat tabel seperti yang ada di buku paket tema 1, halaman 182. Tabel 3.8 ya. Selain itu, kalian juga mencari nama provinsi dan nama bandar udara atau lapangan udara yang ada di Indonesia. Dibuat tabel 3.9 yang ada di buku paket halaman 183. Ditulis di buku tugas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha dan murojaah Al-Quran. Dan juga tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.